还有超强演技，把我顺了出去。兽人怼我！ Halo semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Akhirnya, Tonghua yang telah Mimin tunggu-tunggu selama ini, padahal ya untuk rumornya di Januari dia akanlah tayang. Sayangnya ya benar-benar diundur sampailah di bulan April, tetapi lagi-lagi terkena April Mop dan sekarang barulah tayang. Yang tak lain yaitu Tonghua dari Purple Rifle Season 2 atau yang dikenal sebagai Jichuan Season 2-nya. Mungkin sebagian besar atau fans beratnya sudahlah tahu ya, dalam Tonghua ini ada 3 tokoh atau disebut sebagai 3 pahlawan yang memiliki nama sebagai Di Lin, Sterling, dan Jichuan Xiu. Yang dimana Di Lin dikenal sebagai orang yang begitu sangatlah cerdik dan juga dingin. Sedangkan untuk Sterling adalah patriot yang setia kepada raja. Sementara untuk Jichuan Xiu adalah orang yang pembuat onar tetapi juga bijaksana. Mereka ini ya berjuang bersama-sama untuk tujuan yang sama juga, yaitu melindungi klan mereka. Dan juga sudah pasti mereka akanlah menghadapi kesulitan sambil menjaga ikatan persaudaraan mereka, dan di season 1 hampir saja benar-benar runtuh. Kalau begitu langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Kita kembali diingatkan apa yang terjadi kepada Jichuan Xiu. Dirinya mengaku sebagai orang bayaran dan dia telah berhasil untuklah menghabisi seorang pengkhianat. Tetapi ya dengan tindakannya juga membuat dia mendapati sebuah masalah besar. Beruntungnya dia diselamatkan oleh kakak iparnya. Jika tidak, dirinya akanlah dikeroyok oleh 800 orang sekaligus. Di satu sisi, dia telah dinobatkan sebagai Gubernur Jenderal Timur Jauh. Namun ya, pengangkatan dia sebagai jenderal ternyata ada maksud yang terselubung. Kini dirinya menjadi buronan. Siapapun yang berhasil untuklah menghabisi nyawanya, maka orang tersebut akanlah mendapati hadiah tertinggi. Wadah. Bahkan untuk sekarang ini, dia telah dianggap sebagai pengkhianat guys. Alhasil dirinya tidak lagi memiliki tempat tinggal. Lalu di wilayah timur jauh, yaitu dermaga Wajia, pasukan Xiao Rui meminta kepada pasukan troll untuklah membuka jalan, sebab mereka memiliki tugas yang begitu penting, yaitu menangkap Jichuan Xiu. Untuk sang penjaga menjadi kebingungan, mengapa mereka mengerahkan pasukan yang begitu banyak hanya untuk menghabisi satu orang saja. Sebenarnya siapa Jichuan Xiu ini? Dan ketua regu sebagai prajurit klan iblis dermaga Wajia, dia memberitahu orang ini tidak bisa diremehkan. Dia adalah seorang pria muda yang mampu menghabisi 22 tuan bangsawan sendirian. Tidak lama dari itu, pasukan dari manusia hewan timur jauh yang diketuai oleh De Lun juga berada di sana. Dia dari regu 571 untuklah bergabung dengan mereka guys. Namun gerak-gerik dari De Lun sungguhlah mencurigakan, membuat ketua regu langsunglah memeriksa bahan pangan yang sedanglah mereka bawa. Benar saja kecurigaannya, di gerobak makanan ternyata ada Jichuan Xiu. Beruntungnya ya dia sama sekali tidaklah ketahuan. Sayangnya, ketika mereka sudah cukuplah jauh, anjing pelacak tidaklah sengaja mencium darahnya, membuat ketua regu langsunglah mengumpulkan pasukan untuklah mengejar kelompok manusia hewan sebelumnya. Kelompok De Lun yang sudah menyadari, mereka buru-buru untuklah melarikan diri. Sedangkan untuk De Lun sendiri, dia akanlah membopong tubuhnya. Setelah merasa tempatnya aman, dia menyarankan kepada De Lun kalau mereka tidak bisa untuklah melarikan diri jauh-jauh, dikarenakan ya itu percuma saja, sebab untuk pihak lawan memiliki anjing pelacak. Satu-satunya cara yaitu berbalik arah dan barulah bersembunyi. Memang benar rencana pengalihan mereka berjalan lancar. Sayangnya ada salah satu kelompok dari De Lun malah jatuh dari atas pohon. Alhasil ya keberadaannya diketahui, dan ketika nyawanya inginlah diakhiri, Jichuan langsunglah turun tangan.
dia langsunglah membabat habis seluruh troll yang berada di depan. Alhasil ya, mereka semua juga terlibat dalam pertarungan guys. Dan akhirnya ketua regu berhasil untuklah dihabisi. Jichuan langsung memperingati yang tersisa, jika mereka inginlah mendapati imbalan, maka mereka dipersilakan untuklah maju. Tetapi jika mereka masih sayang nyawanya, maka pergi dari sini. Tetapi jawaban dari pihak lawan, mereka inginlah mendapati imbalan. Alasannya ya, karena mereka melihat kalau Jichuan sedanglah sekarat. Lantas ya, Delun meminta kepada Jichuan untuklah beristirahat. Sisanya serahkan kepada mereka. Sedangkan untuk di benteng Telan, sang jenderal sungguh begitu murka. Padahal hanya mengejar satu orang saja, tetapi mereka sangatlah tidak becus. Namun untuk prajurit iblis menganggap kalau Jichuan sudahlah meninggal dunia. Alasannya dia telah terkena telapak tangan dari Jenderal Yulin. Sayangnya ya, untuk Gubernur Jenderal Luti sama sekali tidaklah percaya. Jika dia sudahlah mati, mengapa mereka kembali dari belasan regu pengejar? Dan secara tiba-tiba pikirannya berubah. Dia meminta kepada seluruh prajuritnya, setiap rumah tangga di wilayah timur jauh haruslah membayar upeti sebanyak 1,5 kuintal per 660 meter persegi. Tetapi prajurit di sana memberitahu di wilayah mereka ya, hasil panen dari per 660 meter persegi tidaklah sampai dengan 1 kuintal. Jadi ya, bagaimana para warga bisa untuklah membayar 1,5? Alhasil dia menurunkan 1,25 kuintal. Waduh, padahal udah dibilang itu kurang dari 1 kuintal guys. Gila. Dan untuk permasalahan mengejar Jichuan, dia akanlah mengkesampingkannya. Karena dia inginlah menikmati statusnya yang sekarang sebagai gubernur wilayah timur. Sementara ya, untuk keempat pasukan Xiu, atau lebih tepatnya bawahan dari Jichuan, yang tak lain adalah Lou Jie, Bai Chuan, dan juga Mingyu, serta Duke, mereka sedang inginlah merampok. Mereka sangatlah butuh dengan yang namanya bahan pangan. Dan ketika Lou Jie diperintahkan untuklah merampok, dia tidak sengaja bertemu dengan Delun, yang dimana Delun ini pernah diselamatkan oleh pasukan Xiu, dan mereka juga saling mengenal satu sama lain. Dan mereka dipersilakan untuklah mengambil bahan pangan yang berada di gerobak tersebut. Sayangnya ketika dibuka, muncullah muka dari Jichuan Xiu. Lantas ya, Lou Jie langsung memanggilnya sebagai tuan. Sedangkan untuk mereka bertiga juga mendapati kabar kalau Lou Jie telah tertangkap. Dan ketika mereka sampai ke sana, mereka melihat sosok dari tuannya sendiri yang sedanglah terluka parah. Jichuan sungguhlah begitu bangga kepada mereka berempat karena benar-benar setia dan menunggunya di sini terus-menerus. Bahkan dia berjanji setelah pulang dia akanlah memberikan penghargaan. Tetapi Bai Chuan memberitahunya untuk saat ini mereka tidak bisa pulang ke klan. Dikarenakan Jichuan telah dianggap sebagai pengkhianat. Padahal ya ini semua adalah kesalahpahaman sebab untuk klannya telah menerima informasi kalau dia telah menjadi gubernur jenderal klan iblis. Bukan hanya Jichuan sajalah yang dianggap sebagai pengkhianat, tetapi untuk pasukan Xiu juga telah dianggap sebagai pemberontak. Jichuan membenarkan kalau dia memang menjadi gubernur jenderal iblis, tetapi dia juga sekalian menghabisi nyawa dari sang pengkhianat yaitu Lei Hong. Maka dari itulah klan iblis mencoba untuk mengadu domba dengan cara mengumumkan kalau Jichuan telah menjadi gubernur jenderal klan iblis. Maka dari itulah dia dianggap sebagai pengkhianat guys. Dan untuk Delun juga berbaik hati,
menyarankan kepada pasukan Xiu untuklah mengungsi di desa mereka sementara waktu. Tetapi ya, setibanya di sana, ternyata untuk desa manusia hewan sungguhlah begitu kecil. Hal ini membuat Jichuan sungguhlah tidak enak. Dia akhirnya memutuskan untuklah membuat camp besar pasukan Xiu di belakang desa manusia hewan. Sesingkatnya, markas telah dibentuk. Jichuan meminta kepada Mingyu untuklah segera memerintahkan mereka semua dalam bercocok tanam. Dan Mingyu mempertanyakannya apa yang akanlah mereka makan sebelum musim gugur. Dan dia memberikan sebuah peta penggunungan Guci yang dimana ya untuk pasukan Xiu yang berada desa Bulu bisa mendapati banyak sekali bahan pangan serta jalan rahasia yang bisa langsung menuju ke wilayah pusat klan. Jadi ya, maksud dari Jichuan, mereka akanlah menggunakan jalur rahasia dalam mengambil bahan pangan yang berada di klan. Maka dengan begini ya, mereka memiliki persediaan yang cukup sampailah di musim gugur maupun ya di musim salju. Namun tetap saja, kekhawatiran serta gelisah dari Mingyu masihlah membayang-bayangi dirinya. Dia mempertanyakan ya, apakah mereka tidak akan benar-benar kembali ke klan lagi. Di sini, Jichuan sebagai ketua tidak bisa untuklah menjawabnya. Karena ya untuk posisi serta kondisi seperti ini, dia tidak boleh untuklah terburu-buru. Jika terburu-buru ya akanlah menambah masalah besar. Dan pada malam harinya, Baichuan mencoba untuklah memberitahu. Dengan hubungan dia dengan Tuan Dilin dan juga Nona Ning, bukanlah hal yang sulit untuk membersihkan tuduhan mereka sebagai pemberontak. Jichuan ya membenarkan untuk sekarang kakak tertuanya sebagai kepala pengawas klan dan juga untuk Nona Ning adalah pewaris klan. Dengan mengandalkan mereka, ia sudah pasti bisa untuklah kembali. Tetapi dia juga haruslah tahu, meskipun mereka berhasil kembali ya, mereka semua juga tidak akanlah percaya lagi. Jadi bagi Jichuan, masih ada banyak cara untuklah membersihkan tuduhannya guys. Salah satu contohnya, memberikan pembelaan diri dan kata-kata kepada mereka. Itu adalah tindakan yang paling lemah. Namun, untuk tindakan yang paling kuat, yaitu membuktikan kesetiaan mereka kepada klan. Contohnya, seperti memberikan aksi. Untuk saat ini, klan mereka telah kehilangan wilayah timur jauh. Maka, aksi mereka yaitu merebut kembali wilayah timur jauh dari klan iblis. Wah, bakal seru nih ya. Saat ini, tujuan utama dari Jichuan yaitu inginlah merebut 23 provinsi wilayah timur jauh agarlah berada di tangannya. Maka dengan begini ya, pasukan Xiu sudah pasti akanlah dihormati kembali. Namun, rencana dari Jichuan cukuplah diragukan oleh Baichuan. Karena untuk merebut wilayah timur yang begitu besar, tampaknya akanlah begitu sulit dan memakan waktu yang begitulah panjang. Namun, Jichuan memberikan muka yang begitu serius, membuat Baichuan percaya dengan semua perkataannya. Akan tetapi, kemampuan bela diri miliknya tiba-tiba menghilang. Sehingga ya, Jichuan berteriak, Kaisar Dewa Iblis dasar sialan. Waduh, kok tiba-tiba kemampuannya hilang ya? Dan kita akanlah mengetahui di episode berikutnya. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.